Hai, dalam video ini kita akan review satu unit mobil yang ringkas dan sporty, irit, ganteng, dan yang paling penting harganya terjangkau. Halo semuanya, selamat datang di channel I2 Auto. Channel ini membahas informasi seputar otomotif. Dalam video ini, kita akan mereview satu unit mobil city car, yaitu Toyota Etios Falco tipe E tahun 2013. Mulai dari spesifikasi mesin, interior, eksterior, kelebihan, kekurangan, harga secondnya, pengalaman berkendara, dan informasi lainnya terkait mobil ini. Toyota Etios merupakan mobil hatchback city car yang dirilis oleh Toyota pada tahun 2013 lalu. Mobil ini merupakan kendaraan yang dibuat untuk menjembatani antara mobil LCGC Toyota Agya dengan line city car teratas dari Toyota, yaitu Toyota Yaris. Hadir dengan menggunakan desain yang cukup sederhana, Etios rupanya ingin mendapatkan kesan yang lebih sporty dan dinamis ala city car masa kini. Untuk spesifikasi mesinnya, seri mesin yaitu 3 NRFE, tipe mesin yaitu 4 silinder 16 valve WHC, isi silinder yaitu 1197 cc, diameter kali langkah yaitu 72,5 x 72,5 mm, daya maksimum yaitu 80 PS per 5600 rpm, torsi maksimum yaitu 10,6 kgm per 3100 rpm, sistem pemasukan bahan bakar yaitu EFI, bahan bakarnya yaitu bensin, sudah memiliki power steering EPS, dan transmisi manual. Untuk konsumsi bahan bakar, dalam kota 11 sampai dengan 12 km per liter, untuk di luar kota 13 sampai 14 km per liter. Untuk harga secondnya, sudah ada yang menjual mulai dari 70 sampai dengan 80 juta rupiah, tergantung kondisi mobil dan wilayah. Pajak per tahunnya sekitar 1.500.000 rupiah. Oke, sekarang kita akan bahas eksterior dari mobil Etios Falco ini. Tapi sebelum kita bahas eksteriornya, boleh tolong dipencetkan dulu Kak tombol subscribe-nya dan tombol like-nya kalau kalian suka video ini. Oke, jadi untuk tampilan depannya seperti ini eksteriornya. Bisa kita lihat, di tengah ini dia cukup bagus penempatan logonya. Tambah sebenarnya ini warnanya chrome, cuman karena agak kotor jadi terlihat kurang premium. Tapi sebenarnya ini sangat elegan nampaknya. Nah, terus di sekitaran logo ini dia ada apa namanya ini, grid ya, grid kayak gini. Oke, selanjutnya untuk lampu dia tampilannya seperti ini. Kiri kanan dia seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah itu dia ada space untuk fog lampnya ya, fog lamp. Tapi ini dia masih kosong. Jadi untuk kalian yang mau modifikasi, ini di sini bisa ditambahkan lampu fog lampnya seperti itu. Nah, di bawah dia ada grid seperti ini. Selanjutnya untuk wipernya dia menggunakan single wiper seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan dua wiper seperti mobil pada umumnya. Untuk spion di sini terlihat sudah menggunakan sen, tapi ini sebenarnya tambahan upgrade ya. Jadi bawaannya ini nggak pakai sen, dia cuman spion aja gitu. Nah, untuk di atas ini kita lihat ada antena. Ini juga udah di upgrade ya, aslinya nggak seperti ini dia. Nah, selanjutnya di bagian pintu dia udah ada talang airnya di bagian depan maupun belakang, dan ini bawahnya memang seperti ini. Dan untuk di sela-sela jendela ini dia sudah dapat warna yang berbeda dari warna bodinya gitu ya, udah warna hitam dia seperti itu. Selanjutnya untuk handle pintu seperti ini. Nah, ini di sini dia sudah berwarna chrome, tapi sebenarnya ini tambahan. Jadi aslinya itu dia warnanya putih seperti di dalam ini. Nah, ini dalam ini dia warnanya putih, aslinya seperti itu. Jadi ini tambahan. Dia modelnya masih model cungkil ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk cover pengisian bahan bakarnya seperti ini. Dia sudah tidak menggunakan kunci secara manual lagi, tapi dia dibuka dari central locknya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lampu belakangnya seperti ini. Jadi dia ada lampu rem, kemudian lampu mundur dan lampu sennya seperti itu.
Lanjut di belakang dia udah dapat wiper ya. Ini bawaan ya, udah ada wipernya. Nah kemudian di bagian atas ini dia tambahan ya spoilernya. Aslinya yang tipe E itu dia nggak dapat spoiler. Ini tambahan, seperti itu. Dan dia udah ada sensor itu ya, sensor mundur walaupun belum ada kameranya. Nah selanjutnya ini penempatan logo dia di tengah Toyota dan terlihat masih terlihat epic. Di sini ada emblem dia tipe E. Tipe E. Kemudian untuk bagasi dia di sini masih bisa dibuka secara manual dan juga bisa dibuka melalui central lock-nya. Oke, untuk bumper belakang dia ini seperti ini dan ini plastik ya, plastik. Dan di sini ada emblem ya. Ini emblem bukan stiker ya. Ini timbul nih Etios Falco. Nah, untuk bannya dia menggunakan 185/65 R15 ya. Dan ini pelaknya dia udah bukan kaleng. Dan untuk pengereman dia di depan sudah cakram, tapi di belakang masih menggunakan tromol. Nah, jadi di samping ini dia juga udah punya lampu sen ya. Ini posisi ini agak di bawahnya lampu sen spion. Nah, jadi kalau kalian yang tidak menggunakan spion yang ada sennya, sebenarnya ini udah cukup ya, karena di masing-masing sisi itu kiri kanannya udah ada 3 lampu sen, depan, di bagian bodi, kemudian di bagian belakangnya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian interiornya. Nah, kita buka dan kita coba masuk. Wah. Oke, jadi untuk di dalam ini kita bahas dari joknya dulu. Untuk joknya ini dia bisa sliding ya, bisa sliding aja. Bisa sliding, tapi dia nggak bisa dinaikkan atau diturunin. Nggak bisa sliding. Kemudian untuk posisi setir seperti ini. Jadi dia ini nggak ada settingan untuk naik, turun, yang apa namanya, tele itu ya, tele. Itu nggak ada. Dia sudah fix seperti ini. Tapi ini pengalaman mengemudi akan menyenangkan karena ini nyaman gitu. Untuk saya yang tinggi sekitar 165, ini pas di saya. Kemudian ditambah ini bisa di set maju atau mundur. Biasa saya majukan seperti ini. Dan posisi ini pas, termasuk nyaman. Tapi mungkin bagi Anda yang punya postur badan tinggi 180, mungkin ini akan sedikit tidak nyaman seperti itu. Di bawah setir ini dia ada indikator lampu sebelah kanan. Kemudian di sebelah kirinya dia ada indikator untuk wipernya depan dan belakang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ini ada blower AC sebelah kiri dan kanan, dan juga di tengahnya. Nah, untuk posisi blower AC di tengah ini terbilang cukup unik ya, karena kan mobil itu biasa kita temukan dia sebelah kiri dan kanannya gitu ya, atau di bagian bawah. Tapi untuk ini dia di sebelah kiri. Tapi ini kontrolernya dia berbentuk bulat, jadi ini kita bisa putar-putar sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, untuk AC sendiri dia tidak double blower ya, dia cuman ada AC di bagian depan aja, di bagian tengah sini dia nggak ada AC-nya. Nah, untuk semburan AC-nya itu ada ke bagian bagian wajah dan kaki, ada 2 dia. Nah, untuk settingan level suhu AC dia ada sampai 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini untuk ngatur suhunya. Nah, selanjutnya ini ada lampu apa nih? Lampu hazard. Oke, lampu hazard. Kemudian untuk pemutar musiknya seperti ini. Dia sudah menggunakan CD, tidak menggunakan tape yang klasik itu ya, yang pakai pita itu, enggak pakai yang itu, dan sudah bisa mendukung fitur USB dan fitur jacknya juga sudah ada. Nah, untuk speedometer dia seperti ini. Jadi ini secara umum dia ada RPM-nya, kemudian ada tampilan untuk kecepatan. Nah, kita coba hidupin. Ini ketika kunci kontak dibuka ada indikator baterai, indikator rem tangan, pintu, dan lain-lainnya. Termasuk ada sabuk pengaman, indikator minyak juga ada. Dan coba kita starter. Wah, ini RPM-nya jalan ya, normal. Oke, seperti itu. Nah, untuk di sisi kanan pintu kita bisa lihat di sini ada power window controller. Jadi ini juga udah ada sistem autonya, tapi untuk di bagian supir saja, bagian drivernya. Yang kiri kanan dan bagian penumpang masih manual. Oke, kemudian di sini ada semacam ya kantung gitu, bisa letak permen atau uang receh gitu ya. Di bagian bawah ini ada door pocketnya seperti ini. Ini bisa letak botol atau ya cup gitu bisa lah ya. Kemudian di sebelah sini dia ada speakernya.
Nah, selanjutnya di bagian spion dia masih manual ya, masih manual. Tipe E dia masih menggunakan pengaturan manual seperti ini. Jadi kita geser seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita bisa dapatkan soket untuk kartu, bisa letak di sini atau bisa letak di sini. Oke, dan di sini ada tuas untuk buka kap depan ya. Jadi cukup ditarik seperti ini. Nah, dia akan terbuka bagian depan. Lanjut di bawah kursi dia ada tuas untuk membuka bagasi. Ini untuk buka bagasi dan ini untuk buka tutup bensinnya, tutup bensin. Seperti ini, seperti ini. Nah, untuk pedalnya itu ada 3 pedal ya, karena ini manual. Jadi ini gasnya, ini remnya, dan ini close-nya. Seperti itu. Untuk persnelingnya seperti ini, dia bulat dan ada 5 speed ya. Standar seperti mobil-mobil lainnya. Nah, untuk depan ini ada cup holdernya, ada 2 cup holder. Kemudian selanjutnya di sini ada sedikit ruang kecil. Ini bisa untuk tempat permen ya, permen atau dompet gitu yang kecil. Nah, di sini juga ada slotnya. Kita bisa masukin sisipin ya mungkin buku atau STNK atau apa gitu. Dan di sini ada cup holdernya. Seperti itu. Nah, untuk di bagian depan sini udah disediakan airbag ya. Airbag di sini udah ada airbagnya. Kemudian di sini ada lacinya. Kalau kita buka, lacinya cukup lega, bisa dipakai nyimpan dokumen-dokumen yang penting gitu. Nah, oke, tadi hampir kelupaan. Ini di atas ini ada sunroofnya deh ya, sunroof di sini. Untuk bagian driver dia nggak ada spionnya, kacanya. Cermin. Spion, ya cermin. Kemudian di bagian penumpang dia ada cerminnya seperti ini. Kemudian di atas ini kita ada lampu door-nya, door lamp-nya. Warnanya seperti ini. Oke, dan di sini kita ada rem tangan ya. Rem tangannya itu di tengah gini seperti mobil konvensional pada umumnya. Untuk mengaktifkannya kita cukup tarik seperti ini. Dan untuk melepasnya kita cukup tekan ujungnya seperti ini. Oke. Oke, mungkin bagian depan itu aja. Kita akan lihat bagian belakangnya. Ini kita buka pintunya seperti ini. Dan kita lihat ini jangkauannya cukup luas ya, cukup luas. Jadi kalau yang berposter besar seperti saya atau orang ibu-ibu hamil gitu, ini nggak kesulitan. Tidak seperti di Panther di awal tahun 2000 itu ya. Atau sekarang juga masih gitu, saya kurang paham. Tapi di Panther itu dia kecil. Jadi orang yang badannya besar atau ibu-ibu hamil akan sulit untuk naiknya. Tapi yang ini enggak ya, ini dia luas. Luas, kita coba masuk. Nah, ini saya udah masuk. Untuk di sini jaraknya cukup lega ya antara lutut saya dengan jok depan. Ini cukup lega, cukup luas. Saya di tinggi 165 cm dan mungkin untuk yang tingginya di atas saya 170 bahkan 180 juga masih oke untuk duduk di sini. Nah, untuk di pintu itu kita bisa lihat ini ada handler, kemudian di sini ada controller window-nya. Dan di sini ada sedikit ruang untuk mungkin tempat uang receh atau permen atau apa yang kecil-kecil gitu ya. Dan di sini ada cup holdernya. Nah, kemudian di sini ada juga controller lock-nya untuk anak-anak supaya pintunya nggak dibuka. Ini kita bisa aktifin. Nah, seperti ini. Jadi supaya anak-anak nggak sembarangan bisa buka pintu kan, takutnya terjatuh atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Lanjut kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, ini dia ada handle-nya. Untuk handle pintu di sini dia udah model fix ya. Masih model fix. Jadi dia nggak bisa digeser-geser, di set gitu. Nah, kemudian untuk seat belt-nya di sini ada 3 ya. Ada 3 seat belt. 1, 2, 3. Dan headrest-nya cuma 2 ya. Itu pun cuma sedikit ini nyempil. Itu 2. Nah, untuk headrest di bagian depan ini dia bisa di set ya, bisa di setting seperti ini. Ini cukup tekan sininya, kemudian kita bisa adjust sesuai dengan keinginan kita. Misalnya seperti ini, atau dikandaskan sekalian. Nah, kayak gini. Seperti ini. Nah, kemudian di bagian belakang itu dia nggak langsung bolong ke bagasi ya. Jadi dia ada kayak mejanya gitu, kayak gini. Jadi kalian di sini bisa letak, misalnya ada bantal atau ada tas, bisa letak di atas sini. Oke, seperti itu. Ya, nggak ada AC double blower-nya ya di sini ya. Tapi ya mobilnya juga kecil kan, nggak perlu pakai double blower, cukup dari depan aja. Oke, kita ke bagasi sekarang. Nah, untuk bagasinya ini dia udah
ada hidroliknya. Jadi kita cukup angkat seperti ini dan dia otomatis terangkat. Nah, ini dia hidroliknya. Dan untuk kapasitas bagasi sendiri cukup lega ya, cukup lega. Ini ada koran, tumpukan koran, ini beratnya mungkin mencapai 10 kilo lebih, bahkan bisa muat di sini. Dan kalau kita ambil standar dari galon aqua, mungkin itu galon aqua itu bisa masuk 3 ya, 3 masih ada space lagi di sini. Seperti itu. Nah, untuk cover tangki pengisian bahan bakar seperti ini. Jadi ini dibuka melalui tuas yang di depan tadi. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita tadi udah review eksterior sama interiornya. Sekarang kita akan coba ngerasain gimana pengalaman mengemudi naik mobil ini. Nah, jadi ini udah ada sensor mundurnya ya. Dia bersuara tit-tit gitu kan. Ya, walaupun belum ada kamera mundur, tapi sensor tuh udah cukup membantu lah setidaknya ya. Nah, untuk pengalaman power steeringnya gimana bro? Untuk power steeringnya enak, ini dibawa Ringan ya, cukup ringan ya. ringan. Ya, Dan nggak goyang ya. nggak goyang. Nah, ini kita coba di jalan raya nih, jalan raya. Ini dengan kecepatan sekitar 20 sekarang. Coba kencang ya. Nah, untuk suspensinya ini lumayan agak keras ya. Untuk ukuran mobil ini ya lumayan agak keras. Nah, ini kita lari di kecepatan sekitar 80 km per jam. Dan memang terasa agak limbung ya. Ya, karena mungkin juga jalannya ini nggak begitu rata ya. Tidak berlubang tapi agak bergelombang seperti itu. Untuk bantingan suspensi ya sedikit lumayan agak keras gitu. Nah, untuk setirnya ini stabil, bisa kita lihat. Ini untuk percobaan aja ya. Kita lihat kencang, dia stabil. Ya, untuk setir dia stabil, jadi ketika melaju kencang, setirnya dilepaskan, nggak goyang dia. Untuk di medan jalan yang nggak rata, bukan aspal ya, bukan aspal, ini tanah, ini tanah. Nah, ini termasuk apa ya? Untuk kecepatan terbilang pelan, masih nyaman walaupun memang agak keras suspensinya. Kelebihan mobil Etios Falco 2013 tipe S secara umum yaitu desainnya terkesan sporty, kabinnya cukup lapang, konsumsi BBM terbilang irit, dan perawatannya terbilang mudah. Untuk kekurangannya yaitu produksinya sudah terhenti sehingga beberapa part bodi harus inden, walau spare partnya masih tersedia di pasaran. Suspensi mobil ini terasa kurang nyaman.